Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika bersama MKMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Baik, para siswa kelas 8, kita berjumpa lagi. Kita lanjutkan materi persamaan garis lurus. Kalau dulu sudah kita belajar menggambar grafiknya, sekarang kita belajar fokus tentang gradien. Apa itu gradien? Baik, kita perhatikan pada gambar ini ada benda G, ya, sama-sama benda G yang akan didorong ini pada dataran AB dan CD yang mempunyai kemiringan yang berbeda. Apa yang terjadi? Kita perhatikan, ya, ternyata yang pada CD ini terasa lebih berat, ya, daripada yang pada dataran AB. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena adanya perbedaan kemiringan, ya. Kemiringan dari CD ini lebih besar daripada kemiringan AB. Jadi nanjaknya sangat nanjak dibandingkan AB. Maka dorongan benda G tadi lebih berat, lebih lambat daripada AB. Nah, persoalannya bagaimana mengukur kemiringan? Nah, kita perhatikan lagi pada gambar berikut, ya, kita tentu pernah, ya, memperhatikan permainan peluncuran, ya. Ini juga ada kemiringan, ya. Nah, sekarang ada kemiringan AB dan CD, ya. Kemiringan AB, ya, tangga AB ini condongnya ke kanan, ya. Sedangkan CD ini condongnya ke kiri, ya, miring ke kiri, ini miring ke kanan, ya. Nilai kemiringan, nah, nilai kemiringan inilah yang disebut dengan gradien, ya. Garis kan mempunyai kemiringan, maka kemiringan garis itu yang disebut dengan gradien, ya. Baik, sekarang bagaimana menentukan nilai gradien, nilai kemiringan? Gradien biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil, ya. Gradien biasanya disimbolkan dengan huruf N kecil. Kita perhatikan bagaimana menentukan besarnya gradien, nilai kemiringan. Kita perhatikan ini panjangnya, ini segitiga siku-siku. Nah, panjangnya ini A yang mendatar, yang tegak B. Kemudian kita perhatikan kecondongannya ini arahnya ke kanan, maka nilainya positif. Jadi kalau kemiringannya arahnya ke kanan, maka positif. Besarnya gradien itu perbandingan komponen tegaknya, ya, jarak tegaknya ini dengan mendatarnya. Nah, ini perbandingannya. Maka kita perhatikan gambar yang satunya, ya, juga siku-siku, ya, segitiganya, tetapi ini mempunyai kecondongan yang ke arah kiri, ya, miringnya ke kiri, ya. Nah, ini kita ibaratkan garis, ya, ini kecondongannya ini ke kiri, maka kalau ke kiri gradiennya bernilai negatif, maka M sama dengan negatif B per A. Begitu cara menentukan. Baik, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Tentukan gradien garis pada gambar berikut. Yang pertama, kita perhatikan garis ini, kita tentukan berapa, kita hitung mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Nah, sedangkan yang tegak, komponen tegaknya 1, 2, 3, ternyata 3 satuan. Dan ini condongnya atau miringnya ke arah kiri, berarti nilai gradiennya negatif, sehingga M nya
sama dengan negatif 3/5, tegak banding yang datar ya, negatif 3/5. Kemudian pada contoh yang kedua, pada gambar yang sebelah kanan ya, garisnya ini ke kanan, kita hitung mendatarnya berapa satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan, sedangkan tegaknya 1, 2, 3, 4 satuan. Maka gradiennya karena arahnya kanan positif, berarti M sama dengan 4 dibanding 6, atau disederhanakan 2/3. Oke. Baik, kita lanjutkan. Gradien yang diketahui persamaan garisnya. Sekarang sebuah garis yang diketahui persamaannya. Yang pertama dalam bentuk eksplisit, Y sambungan MX plus C, maka gradiennya adalah M. Jadi koefisien dari X itulah gradiennya kalau sudah dalam bentuk eksplisit. Contoh, Y sama dengan 3X, maka koefisien dari X 3, maka gradiennya adalah 3. Y sama dengan negatif X plus 4 plus 5, berarti koefisien dari X ini negatif 1 ya. Kalau tidak tertulis angkanya ini berarti 1, karena negatif maka negatif 1 gradiennya. Maka ini konstanta itu tidak berpengaruh terhadap gradien. Gradien itu adalah yang koefisien X-nya. Y sama dengan 7 dikurangi 4X. Hati-hati, gradiennya bukan 7 ya, tetapi koefisien dari X-nya, hati-hati, bukan 4 tapi negatif 4. Maka gradiennya adalah negatif 4. Kemudian garis Y sama dengan negatif 2. Berarti kok tidak ada X-nya? Berarti 0 koefisien X-nya, maka gradiennya adalah 0. Oke, bisa dipahami? Sekarang yang kedua, gradien yang garis persamaannya implisit, maka bisa kita ubah menjadi eksplisit. Contoh ya, garis 6X plus 3Y sama dengan 5, maka dari implisit ini kita ubah ke eksplisit, yaitu 3Y sama dengan negatif 6 ya, negatif 6, karena 6X ke ruas kanan negatif 6X plus 5. Nah, kemudian ini masih 3Y, sehingga Y sama dengan dibagi 3 semua, negatif 6 bagi 3, 5 bagi 3. Nah, gradiennya adalah ini, koefisien dari X-nya adalah negatif 6/3, negatif 6/3, negatif bagi positif negatif, 6 bagi 3, 2, sehingga gradiennya negatif 2. Contoh lagi, contoh yang kedua, tentukan nilai P jika gradien garis PX min 6Y plus 1 sama dengan 0 adalah sepertiga. Ini diketahui gradiennya, berapakah nilai P? Sama caranya ya, kita jadikan eksplisit negatif 6Y ya, kita ubah negatif 6Y sama dengan ini PX ke ruas kanan jadi min PX plus 1 jadi negatif 1, pindah ruas kanan. Kemudian kita bagi dengan negatif 6, sehingga sini Y sama dengan negatif P dibagi negatif 6, negatif 1 dibagi negatif 6. Inilah gradiennya ya. Sehingga M-nya sama dengan min P per min 6. Diketahui gradiennya tadi sepertiga. Kita kalikan silang aja. 3 kali negatif P, negatif 3P, negatif 6 kali 1, negatif 6. Sehingga P negatif 6 kali dibagi negatif 3 sama dengan positif 2. P-nya 2. Selesai. Baik, kita lanjutkan, yaitu gradien yang melalui 2 titik. Nah, kita perhatikan pada gambar ini terdapat 2 titik yang koordinatnya titik P X1, Y1 dan titik Q koordinatnya X2, Y2, maka gradiennya bisa dihitung. Komponen tegaknya itu selisih dari Y2 dengan Y1 ya. Y2 dikurangi Y1
sedangkan komponen mendatarnya adalah X2 dikurangi X1. Nah, sehingga gradiennya adalah perbandingan dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, contohnya yang pertama, tentukan gradien garis yang melalui titik 2, -3 dan 4,5. Oke, maka dari titik ini X1 nya 2, Y1 nya -3, X2 nya 4, Y2 nya 5. Sekarang M tadi Y2 min Y1 per X2 min X1, berarti Y2 nya 5 dikurangi -3 ya, per 4 dikurangi 2. 5 dikurangi -3 itu 8, per 4 dikurangi 2, 8 dibagi 2, 4, sehingga gradiennya adalah 4. Sekarang contoh yang kedua. Jika gradien garis yang melalui titik -3,2 dan -1, P adalah 5, tentukan nilai P. Oke, kita perhatikan bahwa X1 nya -3, Y1 nya 2, X2 nya -1, Y2 nya P. Kita masukkan ke rumus tadi, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M nya diketahui 5, berarti 5 sama dengan Y2 nya P ya, P dikurangi 2, ini -1 dikurangi -3, sehingga 5 sama dengan P dikurangi 2, -1 dikurangi negatif, berarti ditambah 3, -1 tambah 3, 2. Nah, ini bisa dikali silang menjadi 10 sama dengan P dikurangi 2. Berapa dikurangi 2 hasilnya 10? Maka P nya 12 ya, -2 ke kiri jadi +2, 12. Oke, baik. Untuk selanjutnya, gradien garis yang melalui titik pangkal 0,0. Kita perhatikan pada gambar, titik pangkalnya O ya, 0,0 ini, kemudian ada sebuah titik P, koordinat A, B, maka garis OP gradiennya bisa dihitung, yaitu perbandingan dari B dengan A ya. B dengan A, ordinat banding absisnya, maka M nya atau gradien garis OP adalah tinggal membandingkan B per A. Oke, contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik pangkal ya, O 0,0 dengan titik yang A min 2,8, yang B 6,4. Oke, yang A M nya tinggal bandingkan ini min 8 per min 2, negatif bagi negatif positif ya, 8 dibagi 2, 4. Sedangkan yang B berarti sama dengan min 4 per N per 6 ya, min 4 per 6, negatif bagi positif negatif, sederhananya 2 per 3, sama-sama dibagi 2. Mudah ya. Oke, sekarang untuk latihan soal. Latihan soal yang pertama, nomor 1, tentukan gradien garis berikut. Yang A, gradiennya berapa tadi? Ini sudah eksplisit ya, hati-hati koefisien X gradiennya, maka berapa ini? Negatif 2 ya, M nya negatif 2, bukan 3 ya, negatif 2. Kemudian yang B ini masih implisit, maka bisa kita buat eksplisit, sehingga min 3Y sama dengan 4X nya ke ruas kanan jadi min 4X plus 12, semua dibagi negatif 3, Y sama dengan min 4X per min 3 plus 12 per min 3. Inilah gradiennya adalah koefisien dari X. Kalau sudah eksplisit ya, M nya min 4 per min 3, negatif bagi negatif positif, jadi 4 per 3 gradien. Oke, contoh soal nomor 2.
diketahui titik A 2,7, B min 3,3, dan C 3,A. Jika titik A, B, C terletak pada satu garis lurus, maka tentukan nilai A. Oke, karena titik A, B, dan C terletak pada satu garis lurus, berarti gradien daripada garis AB dengan garis BC sama, karena terletak pada satu garis. Gradien garis AB dengan BC sama. Kita gunakan gradien dengan dua titik MAB, titik A dan B, ya, ini J dikurangi J, ya, min 3 dikurangi 7 per min 3 dikurangi 2, ini garis AB nya. Untuk garis BC ya sama, ini Y nya A, ini min 3, A dikurangi negatif 3 terus per 3 dikurangi negatif 3. Diperoleh hasil ini negatif 10 per negatif 5 sama dengan A ditambah 3, ya, dikurangi min jadi plus. Ini juga sama, 3 tambah 3. Nah, maka diperoleh ini 2 sama dengan 3 tambah 3 ini 6. 6 kali 2 12 sama dengan A ditambah 3. Berapa ditambah 3? 12. Jawabnya adalah 9, ya, 12 kurangi 3. Oke, bisa dipahami? Baik, contoh yang ketiga. ABCD adalah persegi panjang kelilingnya 52 cm dan BC 6 cm, ya, BC nya 6, DE 12 cm, DE nya 12. Tentukan gradien garis BE, BE nya berapa? Oke, kita gunakan rumus keliling. Kelilingnya 52, keliling itu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 52, berarti panjang tambah lebar saja 52 dibagi 2, 26. Nah, padahal lebarnya 6, maka P tambah 6, 26, berarti panjangnya 20. Berarti kalau panjangnya 20, ya, padahal ini 12, maka panjang EC nya berapa? 8, ya, tinggal ngurangi 20 kurangi 12, 8. Nah, di sini 8. Nah, maka gradien dari BE bisa dihitung, miringnya ke kiri, maka negatif. Nah, unsur tegaknya 6, datarnya 8, maka gradiennya negatif 6 per 8, atau disederhanakan negatif 3 per 4. Nah, selesai. Mudah, ya? Oke, semoga dipahami. Untuk selanjutnya, sebagai latihan silahkan dikerjakan tugas ini. Nomor 1, diketahui titik R negatif 3, K terletak pada garis yang melalui titik S 4,7 dan T 2, negatif 1. Tentukan nilai K. Soal yang kedua, yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, ini diketahui segi 4 PQRS, diketahui koordinatnya. Pertanyaannya, tentukan gradien PQ, QR, RS, dan PS. Oke, selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.